Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lini Retnowati MPM 1701010161. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis faktor. Tujuan utama dari analisis faktor adalah mendefinisikan struktur suatu data matriks dan mengambil struktur saling hubungan kuesioner antar sejumlah besar variabel, tes seperti tes skor, tes item, jawaban kuesioner, dengan cara mendefinisikan suatu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut dengan faktor komponen. Misalkan ingin diketahui karakteristik suatu warung makan yang akan digemari oleh pelanggan, faktor-faktor seorang pelanggan terhadap warung makan yang pertama yaitu tempat warung, yang kedua menu, yang ketiga harga, yang keempat hotspot, yang kelima kenyamanan, yang keenam kelengkapan warung makan, yang ketujuh hiburan, dan masih banyak lagi. Untuk teknik analisis faktor yang pertama yaitu analisis faktor eksploratory, mengungkap pola yang kompleks dengan melakukan eksplorasi kumpulan data dan pengujian prediksi. Yang kedua yaitu analisis faktor konfirmatori, yaitu melakukan hipotesis dan menggunakan diagram analisis jalur untuk mempresentasikan variabel dan faktor. Asumsi analisis faktor yang pertama yaitu data masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal. Yang kedua, nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy atau KMOMSA lebih besar dari 0,5 dan nilai Bachelor Test of Speciality atau biasa disebut PSYCH lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variabel lebih besar dari 0,5. Rotasi faktor merupakan salah satu proses dalam analisis faktor untuk membedakan antar faktor. Pemilihan rotasi faktor tergantung dari tujuan penelitian. Ada dua tipe rotasi faktor. Yang pertama yaitu rotasi ortogonal, di mana faktor saling independen atau tidak berelasi, sedangkan oblikui kebalikannya. Rotasi original jika ingin dilakukan reduksi jumlah variabel atau sekumpulan ukuran yang tidak berkorelasi. Yang kedua, rotasi oblikui biasanya dilakukan pada penelitian yang secara teoritis ingin memperoleh sejumlah faktor atau ingin mengkonstruksi beberapa hal. Nah, kita langsung ke latihan soal aja. Jadi di sini saya sudah mempunyai data yang di-input dari Excel. Nah, untuk analisis faktor langsung saja klik Analyze, Dimension Reduction, kemudian Faktor. Untuk mempermudah variabel masuk, yaitu teman-teman cukup klik saja CTRL-A, kemudian klik Deskriptif, klik Anti-Image, KMNO, kemudian klik Continue. Kemudian kita klik tombol Extraction, kita centang pada script plot, kemudian Continue. Kemudian klik Rotation, kita ganti Varimax, kemudian Continue. Setelah itu klik Score, pastikan Save as Variable, kemudian klik Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah mempunyai hasil output analisis faktor. Tabel output KMNO lihat di Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, yaitu 0,849. Kriterianya jika nilai KMNO-MS lebih dari 0,5, maka analisis bisa dilanjutkan. Berdasarkan data outputnya yaitu 0,849, lebih besar dari 0,5 dan juga lihat di specialty di site-nya itu 0,00. Berarti bahwa 0,00 lebih kecil dari 0,05. Analisis faktor bisa dilanjutkan karena sudah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk ke anti-image metric. Kita lihat di anti-image correlation. Dari X1.1 sampai Y,
itu adalah variabelnya. Jadi, kita bisa melihat nilai MSA-nya yaitu 0,860 di X1.1. Kita lihat yang ada simbol A-nya. Di sini hasilnya sudah memenuhi dari 0,5. Syarat yang harus dipenuhi nilai MSA harus lebih dari 0,5. Dari variabel di sini nilai MSA sudah lebih dari 0,5 semua. Jika ada yang lebih kecil dari 0,5, bisa dilakukan analisis ulang dengan variabel yang nilai MSA lebih dari 0,5. Kemudian, di communalities. Ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu menjalankan faktor atau tidak. Dianggap mampu jika nilai extraction lebih dari 0,5. Di sini ada X2.2 dan X2.3 yang nilai ekstraksinya di bawah 5. Jadi teman-teman bisa melakukan analisis ulang dengan variabel yang di atas 0,5. Berikutnya yaitu total varian explain. Dari total varian explain menunjukkan nilai variabel yang dianalisis. Dari tabel ini ada 18 variabel yang dianalisis berdasarkan tabel ini. Kita lihat di kolom komponen ada 1 sampai 18 yang dapat mewakili variabelnya. Syarat menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue adalah lebih dari 1. Maka yang mampu menjelaskan faktor yaitu dari komponen 1 sampai komponen 5. Sedangkan dari komponen 6 sampai 18 tidak menjelaskan faktor karena nilainya lebih kecil dari 1. Jika ditambahkan faktor 1 sampai 5 bisa menjelaskan 61,89% dari variasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah 5,961 dibagi 18 dikali 100% akan menghasilkan percent of variance. Kemudian setelah itu jumlahkan total dari komponen 1 sampai komponen 5, di mana jumlahnya mampu menjelaskan variasi. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya maksudnya kita ke komponen matriks. Sebelum itu, kita ke script plot. Gambar script plot bisa menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya melihat titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Pada gambar ini terdapat 5 faktor yang terbentuk, yaitu ada 5 faktor yang terbentuk, yaitu faktor 1, 2, 3, 4, dan 5, karena batasnya adalah 1. Kemudian kita ke komponen matriks. Nilai metrik ini menunjukkan nilai korelasi atau nilai hubungan antar variabel dengan faktor yang terbentuk. Dari output ini terlihat variabel X1.1, faktor satunya adalah 0,596, faktor 2-nya adalah minus 0,222, faktor 3-nya adalah 0,407, faktor 4 adalah minus 0,183, dan faktor 5 adalah minus 0,142. Pembacaannya begitu terus berulang sampai variabel Y. Kemudian kita ke rotated compound matrix. Rotated component matrix untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana, maka bisa dilihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Cara membacanya adalah kita lihat pada variabel X1.1 yang pertama. Di sini dari komponen 1, 2, 3, 4, dan 5 yang paling besar di sini adalah 0,626. Berarti X1.1 adalah kelompok dari faktor 4. Nah, jika kita lihat di sini contohnya yaitu
X2.2, X2.3, X4.1, X4.2, X4.3 ini termasuk dalam faktor 1. Kemudian kita kembali ke data view. Di sini teman-teman bisa melihat ada variabel-variabel baru seperti FAC1, FAC2, FAC3, FAC4, FAC5. Di sini, di mana FAC1 adalah faktor skor dari faktor 1, FAC2 adalah faktor skor dari faktor 2, dan seterusnya membacanya sampai FAC5. Nah, sekian penjelasan analisis faktor dari saya, Lini Retnowati. Semoga bisa membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.